Bunda-bunda, Yanda-Yanda, dan siapapun sahabat saya semua. Kali ini saya berada di suatu sekolah, itu namanya kelompok bermain Taman Kanak-kanak IT Islam Terpadu dan SDIT Sekolah Dasar Islam Terpadu. Milik salah seorang yang konon satu alma mater sama saya. Sama-sama dari IPB. Terima kasih Ibu dan Bapak Ketua Yayasan. Saya kenalin, ini Kepala Sekolah Ibu Siti, 2 orang perwakilan dari orang tua murid. Secara tidak sengaja ngobrol-ngobrol nih dengan saya sebentar lagi. Ada Bu Tias, ada Bu Erika. Apa kabar Bu Siti, Bu Tias, dan Bu Erika? Alhamdulillah baik. Oke, boleh dong Assalamualaikum dulu mau nyapa. Assalamualaikum semuanya. Iya, baik. Saya ingin ngulik sedikit nih ya. Bagaimana kegiatan gerakan makan bubur bergizi yang tadi kita lakukan, di mana anak Ibu Tias, anak Bu Erika ikut menikmati. Ibu ikut nikmati nggak tadi atau nggak kebagian? Kebagian ya. Kalau gitu dari Ibu dulu deh. Pertama, enak nggak sih tadi? Bu Tias? Enak ya. Kalau Bu Erika? Belum sarapan juga. Oh, karena enak sekali kalau belum sarapan. Baik. Iya, baik. Nah, tadi sempat lihat anak-anaknya makan? Kebetulan belum ya. Iya. Belum lihat ya. Nanti kita lihat bagaimana anak-anaknya menikmati makanan seperti yang di gambar ini nih di belakang ya. Bu Siti ya. Pak. Ini ada tema entrepreneurial ya. Coba entrepreneurs ya. Entrepreneurs ya. Jadi calon-calon wirausaha sudah dididik pengusaha sejak kecil di sini. Bagaimana caranya, Bu? Iya, kami selalu mengadakan program-program seperti cooking day, market day, gitu. Jadi anak-anak ada hari memasak, ada hari jualan, memasarkan produk ya. Dan kita berkunjung ke suatu perusahaan. Tahun lalu kami berkunjung ke yang punya bapak juga, yang punya bapak yayasan, ke Dakara Coffee. Oh, juga diajak mendengarkan cerita langsung dari para pengusaha ya. Melihat langsung bagaimana usaha tadi dibuat, dibangun ya. Bagaimana ini cara membuat kopi dan dia bagaimana cara memasak makanan di sana. Nah, kalau tadi yang hari jualan, market day, hari membuat makanan, terlibat nggak bunda-bunda ya? Orang tua nanti akan terlibat dengan gimana menurut Bunda Tias? Mungkin ini tahun yang tahun orang tua yang baru. Oh, yang baru ya. Jadi oke, nggak apa-apa. Tapi kan ingin anak-anak punya jiwa wirausaha dari kecil ya, dari muda. Ya. Kemudian tadi kan ada kegiatan edukasi juga, Bun. Di Ibunda dapat, tapi nggak lihat ini kan tadi. Nah, kalau ini yang gambar-gambar lucu-lucu nih untuk anak-anak tadi. Di sini ada cerita kenapa kita harus makan. Jadi adik-adik sarjana-sarjana gizi nih dari berbagai perguruan tinggi termasuk dari IPB tadi jelasin kenapa kita harus makan ya. Ini ada ceritanya macam-macam bergambar. Kemudian makanan pokok itu apa sih? Berapa banyak dan kenapa kita harus makan makanan pokok ya. Kemudian ada lagi di sini cerita bagaimana lauk pauk, kemudian ada lagi cerita gimana tentang sayur dan buah ya. Ada buah, ada sayur, ada jajanan, bahkan juga ada cerita tentang minuman ya. Jadi sambil ceria-ceriaan tadi, saya ingin nanti kalau anak-anak udah pulang, coba Ibu tanya. Tadi apa aja cerita kakak-kakak yang ahli gizi itu tadi gitu ya. Nah, kalau ada cerita berarti ada yang inget tuh ya. Yang kaitannya gimana cara makan yang benar, makanan yang baik. Guna makanan apa sih? Tolong nanti ditanya ya. Jadi kalau bisa nanti WA-nya dicatat oleh kakak-kakak sini, akan ditanya betul nggak ada yang melengket di otaknya anak-anak kita ya. Oke. Halo sahabat Dakara TV, perkenalkan aku Vira, Ketua Sekretariat Pergizi Pangan Indonesia. Nah, hari ini aku lagi di Sekolah Bina Cendekia Mandiri bersama dengan Ketua Yayasan, yaitu Ibu Solihati SPMSI. Beliau juga Ketua Yayasan dari Dakara Business Institute. Apa kabar Ibu? Hai, sehat Alhamdulillah. Selamat datang Prof dan rekan-rekan mahasiswa. Nah, tentunya Ibu Solihati dan Vira sendiri nggak sendiri nih. Nah, di sini ada guru besar ilmu gizi dari IPB, yaitu Prof. Dr. Insinyur Handinsyah. Halo, apa kabar? Bersama terima kasih dengan Bu Solihati
sekalian. Iya. Bersama dengan 2 mahasiswa juga dari IPB, ada Marini dan Fiona. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah baik. Oke. Nah, ini Sekolah Bina Mandiri Cendekia ini adalah entrepreneur school ya. Nah, ini unik banget nih. Bu Solihati boleh cerita sedikit, Bu? Oke. Konsep entrepreneur itu gimana sih, Bu? Oke, selamat datang sebelumnya ya, Sama-sama. Profesor dan rekan-rekan mahasiswa Departemen Gizi. Jadi Sekolah Bina Cendekia Mandiri ini adalah berkonsep entrepreneur school. Kenapa? Karena kami ingin mengajarkan anak-anak ini memiliki jiwa usaha dari semenjak dini. Sifat jiwa wirausaha itu bisa ditanamkan dari semenjak dini, mungkin mengajarkan sifat disiplin, bekerja kerasnya, Jujur. kemudian jujur, sabar dalam sebuah proses melalui berbagai macam kegiatan seperti misalnya menanam hidroponik. Dengan sabar mereka harus menanam tanaman sampai tumbuh, ya kan? Terus sampai menjadi besar itu kan harus proses kesabaran gitu. Iya, iya. Kemudian market day mengajarkan jual beli, mengajarkan jujur juga gitu. Jadi seperti kegiatan-kegiatan itulah yang kami terapkan ke anak-anak begitu. Berarti emang konsepnya sangat berjiwa entrepreneur banget Iya. ya gitu. Nah, harus menanamkan jiwa entrepreneur sejak dini. Iya. Nah, selain itu kalau metode belajar di sekolah ini gimana, Bu? Boleh cerita Oke, sedikit? metode belajar di Bina Cendekia Mandiri yaitu kami tahun ini menggunakan metode belajar sentra. Jadi ada 5 sentra, Prof, dan rekan-rekan di sini, yaitu 1 sentra balok. Jadi anak-anak itu membuat proyek dari balok-balok Balok-balok. dan mereka berkreasi. Boleh membuat, ada yang membuat bangunan, ada yang membuat misalnya kantor. Nanti ada yang presentasi ini rumah aku gitu loh. Jadi mereka belajar membuat proyek dan mempresentasikannya via anak-anak tentunya ya. Berarti juga gitu. entrepreneurial juga ya, Iya, karena mendesain, betul. kreatif. Betul, Prof. Nah, juga ada sentra sentra alam. Jadi bermain alat-alat dari alam seperti pasir, batu, kerikil, daun-daun kering. Tapi anak-anak sambil belajar sambil bermain. Iya, iya. Mereka bisa menghitung dengan kerikil itu, bisa membuat proyek dengan ranting itu, Iya, gitu. iya, Sederhana tapi luar biasa Betul. banget. Secara langsung dia belajar berhitung ya. Betul. Jadi anak-anak itu sekarang konsep dari pemerintah itu harus bermain. Jadi mereka seneng dulu nih, karena pendidikan kita kalau sampai universitas berapa tahun? Masih jauh ya. Jangan sampai anak-anak pendidikan usia Telat dini ya. kehilangan bermain ya. kehilangan kesempatan main yang pertama, dan yang kedua udah capek, belajar lagi. Gitu. Jadi kita buat konsep yang menyenangkan, Ya, Prof. Konsepnya Gitu. sangat menyenangkan, yang penting siswa-siswanya Betul. bermain dulu. Iya. Oke. Jadi intinya tadi ada sentra balok, sentra alam, sentra persiapan, sentra bermain peran. Jadi ada yang bermain dokter, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi guru dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Sentra persiapan apa itu? Sentra persiapan adalah sentra di mana anak-anak itu menyiapkan diri untuk ke arah yang lebih tinggi, ke SSD misalnya. Jadi di situ dia belajar membaca tapi sambil bermain. Iya, iya. Misalnya ditutup nih meja, kemudian anak-anak bermain, ternyata di dalamnya ada huruf-huruf. Mereka harus memasakkan kan, bermain dong. Iya, iya, Dia iya. lebih dikenalkan ke huruf di situ, Yang tapi kelima? sambil bermain. Tadi ada sentra apa lagi? Bermain peran, Iya. budaya. Dan yang kelima itu sentra seni. Nah, kalau seni itu budaya. lebih ke mereka itu membuat play-doh dari apa nih? Dari barang-barang terigu atau dari nilai seni ya? nilai seni atau bermain warna. Kan kalau warna nih kita bermain dengan bahan warna, mereka bisa mengenal, oh kita bisa menjiplak, tapi juga mengenal ini ada warna biru, warna apa, warna apa. Iya, iya. Jadi begitulah, Prof. Pendidikan anak usia dini merupakan Seru ya? keseruan. Jadi kalau yang belum merasakan TK di sini, Bina Cendekia Mandiri. Udah pegang? Ini pokoknya di Oke. Bina Cendekia Mandiri ini konsepnya memang bermain sambil belajar Iya. ya. Jangan karena anak TK tuh jangan sampai serius-serius dulu. Iya. Jangan kita happy-happy dulu di TK, Betul. tapi Biar bisa masuk sampai universitas. jangan lupa ketinggalan belajarnya, tapi kita sambil bermain Betul. juga gitu. Iya, ya. iya, iya. Nah, kalau di sini boleh tahu fasilitasnya, Bu. Oke. Boleh di-spill sedikit? Alhamdulillah sampai saat ini Bina Cendekia Mandiri memiliki fasilitas
di antaranya lapangan ya, lapangan bermain, ada kita buat lapangan basket dan juga futsal ya. Kemudian anak-anak setiap Senin kita ajarkan juga upacara Prof agar anak-anak mencintai Indonesia. Iya, walaupun masih hormatnya begini ya, jadi cuman anak-anak dilatih lah seperti ini. Iya. Kemudian juga ada ruang-ruang dan arena bermain tentunya, dan fasilitas lain juga lahan parkir dan ada WC-nya yang lumayan banyak, ada sekitar 5 sampai 6. Kantin juga yang tersedia makanan sehat gitu. Dan aula. Lengkap ya, sangat lengkap sekali untuk mendukung siswa-siswanya belajar gitu ya. Nah, ini kebetulan nih selagi ada guru besar ilmu gizi, selagi ada mahasiswa-mahasiswa gizi IPB. Nah, boleh diceritain Bu, di sini ada nggak program makanan sehat? Oh iya, alhamdulillah nih di Bina Cendekia Mandiri kita program makan sehat itu setiap bulan Prof. Jadi setiap bulan akan bergantian, misalnya bulan ini nih makan nasi dan nasi goreng dan telur misalnya. Bulan depan misalnya makan nasi sama soto ayam misal. Nah makanya kebetulan ada programnya Profesor dari Departemen Gizi ya. Nah ini kami sangat senang karena ini mendukung program sekolah yaitu makanan sehat ke anak-anak. Nah seperti ini nih contohnya. Iya, boleh ditunjukkan ya? Boleh cerita sedikit nih. Nah ini contohnya nih, ini sangat sehat Dok. Kami sudah merasa rasanya enak karena ini terdiri dari ada nasinya dari ada sayurnya, ada telurnya. Masya Allah, ini program yang sangat bagus sekali buat anak pendidikan usia dini. Karena ini mudah-mudahan dapat membentuk anak-anak biar lebih cerdas gitu. Hari ini kan baru tadi nih kegiatan makan bubur bergizinya nih. Dari teman-teman mahasiswa boleh diceritain sedikit tadi yang edukasi dengan ini tuh ada balonnya tuh lucu ya. Diceritain sedikit. Oke, kalau misalnya dari aku, kenapa sih aku pakai balon-balon ini? Kita tuh rangkaiannya ada edukasi untuk anak dan juga ada edukasi untuk orang tuanya nih. Jadi tadi kalau misalnya dari anaknya sendiri pakai media kartu-kartu yang dimana gambar-gambar makanan itu dikelompokkan, ada kelompok buah, kemudian kelompok sayur, terus ikan, lauk pauk gitu. Sedangkan kalau misalnya dari ibunya sendiri, kita lebih mengedukasi kira-kira kalau dari yang sederhana ya, minum tuh harus berapa gelas sih sehari gitu. Terus diajarkan juga cara memakai cakram untuk menilai status gizi anak dan juga ibunya gitu. Itu mereka sangat antusias banget Bu, karena ibunya, aduh pengen cek dong aku kira-kira udah ideal belum nih gitu. Bagaimana mengisi piring juga ya? Piring gitu. Itu ya, ibu-ibunya sangat tadi ada lembaran, terus dia mau banget diambil ke bawa pulang karena dia mau jadikan itu pedoman dia dalam memasak untuk anak dan juga diri sendiri. Jadi sangat bermanfaat loh bagi orang tua BCM dan anak-anak. Terima kasih. Dari teman yang masak nih kira-kira boleh dijelasin kan nih buburnya? Iya boleh. Tadi ini di bubur kita ini komposisinya ada nasi ya, tentunya nasi yang dijadiin jadi bubur. Terus di dalamnya itu ada jagung, ada wortel dan juga telur. Nah ini versi telurnya berbeda ya, ada yang dalam bentuk scramble, yaitu untuk anak-anak dan juga yang rebus untuk para gurunya tadi. Gitu. Oke. Nah kalau dari Prof Hardin sendiri nih, mungkin Prof bisa menjelaskan program ini seperti apa nih Prof ya? Jelaskan secara luas gitu program ini. Terima kasih Kak Fira, terima kasih Kak Solihati, Ketua Yayasan yang telah memperkenankan saya. Saya punya passion memang bagaimana ilmu gizi tadi bisa bermanfaat buat masyarakat. Prof. Nah kebetulan saja ada teman-teman yang ketika saya ingin mewujudkan passion, saya kan juga perlu bagaimana mewujudkan tadi menyenangkan. Kalau saya datang sekolah hanya edukasi bermain, kadang-kadang bisa jadi kurang menyenangkan. Anak kalau lagi lapar diedukasi mungkin nggak nyambung gitu ya. Prof, jadi betul. Ya sajalah mitra salah satunya dari Mayora ini kan, dia punya produk bubur, tapi saya ingin makan bubur tuh nggak boleh hanya bubur doang, harus diperkaya gizinya karena perlu lauk pauk. Makanya yang paling murah gampang masyarakat kan telur. Betul. Kecuali kalau alergi telur, makan telur gatal, ganti aja sama yang lain. Mau pakai ayam, mau pakai tempe, terserah. Gitu ya kan, kadang ada juga segelintir orang alergi telur. Tapi kalau nggak alergi, nah kita perlu makan sayur.
Nah, gimana caranya? Anak kan banyak keluhan orang tua, Iya. nggak suka makan Anak-anak sayur. Nah, iya susah makan sayur. justru kita hancurin, kecil-kecilin potong, diseludupkan ke dalam, Diseludupkan jadi tidak Iya, terlihat. iya. Dan timbul warna-warni yang menarik kan. Tuh, Iya. ada jagung, ada wortel. Jadi ada vitaminnya begitu. Betul, Dok. Iya, Ya. Prof. Jadi, nah anak-anak kadang-kadang kalau lihat telur bulat gini kan nggak suka. Dia pilih hanya barangkali putihnya aja. Iya. Ada anak kuningnya aja, putihnya dibuang atau Iya. sebaliknya. Nah kita buatlah seperti ini, orak-arik, mau tidak mau kan jadi masuk ke mulut gitu ya. Iya. Jadi puji syukur, alhamdulillah Tuhan memberi jalan. Saya dan adik-adik yang luar biasa, ada dari Gizi IPB, ada dari berbagai perguruan tinggi juga seperti Kak Fira. Ini saya latih tentang communication skill, analytical thinking, leadership. Iya. Akhirnya saya rekrut untuk jadi ketua sekretariat Oke, Pergizi Pangan Indonesia sip. yang bermarkas di Gizi IPB. Masya Allah. Iya, Jadi iya, iya. mudah-mudahan bermanfaat. Doakan ini bisa terus berlanjut dan kita Bisa berkolaborasi. ya, bisa menerima lagi gitu ya. Baik, Prof. Thank you. Prof Hardin nih, selagi lagi ngomongin tentang makanan bergizi ya Prof ya. Ini biasanya ibu-ibu itu memberikan bekal untuk anak-anaknya. Boleh Prof bisa ceritain sedikit variasi makanan Iya. nah, untuk anak terutama ya. Baik, jadi pertama barangkali untuk tadi di PAUD ini kan ada kelompok bermain, ada sekolah taman TK. kanak-kanak Iya, ya. betul. Ada yang pulangnya jam 10, ada yang pulang jam setengah. 11, Yes. 1 setengah 12. Nah, pertama selagi orang tua bisa nih, kuncinya sebenarnya pertama bangun pagi. Supaya bisa bangun pagi cepat tidur. Jangan Iya. sampai Bergadang. bunda-bunda nonton TV, papa nonton bola, nanti anak jadi nggak bisa tidur cepat karena masih dengar papanya ngobrol bisik-bisik sama mamanya sambil nonton bola misalnya gitu ya. Iya. Jadi budayakan papa juga cepat tidur, bahwa bapak mau bangun lagi jam 11 setelah anak tidur silakan bangun lagi gitu ya. Nah, sehingga bangun paginya bisa ya. Dan itu juga secara Islami kan jadi subuhnya nggak kelewat Subuh nggak kan. kelewat. Nah, itu kunci supaya anak bisa sarapan pagi hari. Oh, Kalau anak telat bangun, dia tuh lebih penting nggak mau nanti malu di sekolah kalau telat. Jadi dia pengen dianterin cepet, jadi nggak sempat sarapan. Nggak sempet sarapan. Jadi kuncinya cepet anak diajak tidur, cepet dia bangun sehingga papa mama siap ya membuat sarapan dan dia juga siap sarapan. Jangan tergesa-gesa bangun, tergesa-gesa ke sekolah. Iya, Ya, iya. jadi paling nggak ada waktu 1 jam jarak antara bangun sampai dia berangkat ke sekolah. Oh, Itu kuncinya. gitu. Kalau nggak akhirnya tuh papa mama sibuk, anak ditinggalin sama pembantu, pembantunya juga ya selagi nggak bisa kerja ngapain harus dikerjain kan? Betul. Ya siapa yang ngawasin ya? Kecuali ada CCTV ya, diawasin pembantunya. Nah kalau nggak sempat maka dititipin bekal, atau barangkali ada kegiatan makan di sekolah seperti yang tadi, ya. Tapi kalau makan sekolahnya sekali seminggu sekali sebulan, kan hari yang lain perlu bekal. Nah barangkali peran sekolah, yayasan, bagaimana ya orang tua bersama kita dari Gizi IPB siap lah kalau diundang kapan, makanan bekal seperti apa sih? Yang intinya ada makanan pokoknya, ada lauknya. Bahwa tadi sayur kadang diganti buah segar dibawain, entah itu pisang potong atau barangkali jeruk yang sudah siap tinggal sudah disuir tinggal dimakan gitu ya. Yang tempatnya tentunya bersih. Jangan lupa kalau di sekolah ada minum, berarti minum di sekolah. Kalau enggak dibawain juga, ya. Sekarang kan banyak tumbler ya, ada yang kecil, ada yang lucu, ya. Sehingga Berbagai bersih. macam bentuk ya. Ya, berbagai macam bentuk. Nah, boleh juga nih. Nah, mungkin sahabat-sahabat Dakara TV di rumah, bunda-bundanya juga punya pertanyaan. Sebenarnya makan sehat itu tuh mahal nggak sih? Karena memang sudah konsepnya banyak yang memilih konsep makan sehat itu harus mahal. Makan sehat itu tuh perlu biaya banyak. Nah, menurut Prof Hardin, nah teman-teman mahasiswa boleh sedikit dijelasin sebenarnya makanan Fiona sehat dulu itu. Ya boleh. Makanan sehat itu tuh mahal nggak sih? Apa bisa yang murah-murah bisa dicari? Oke, mungkin untuk makanan sehat sendiri itu sebenarnya bisa yang murah ya, seperti sayur itu harganya lebih terjangkau ya. Seperti ini kan, salah Ya, satu. ini salahnya contohnya itu lebih terjangkau. Telur satu berapa sih? Paling 2.000 ya. 2.000-an ya, berapa ya. Mungkin lebih terjangkau harganya.
Jadi nggak harus makan mahal sebenarnya, untuk makan sehat juga dari sayur kita biasakan ke anak-anak dari sejak dini biar merasakan tekstur gitu. Soalnya banyak yang picky eater sekarang ya Bu, karena dari kecil nggak dibiasain makan berbagai macam gitu sama orang tuanya gitu. Mungkin selain itu juga telur seperti yang Prof bilang, juga mungkin kalau daging lebih mahal ya untuk gizi juga, tapi baik gizinya gitu. Mungkin dari Mbak Dewi Iya, kalau misalnya dari aku sendiri itu makanan sehat, kemarin sempet ya waktu edukasi ibu-ibu nanya, kira-kira nih anak aku harus makan yang mahal nggak sih biar sehat? Terus Marini bilang soalnya dia nggak suka nasi gitu, Prof. Terus Marini bilang bisa ibu, mungkin anaknya dikasih kentang, itu kan maksudnya gampang ditemui ya di lingkungan kita. Kemudian ubi, singkong seperti yang itu. bisa menggantikan karbohidrat ya. Iya. Terus kalau misalnya protein hewani mungkin bisa diganti, sekarang ada ati. Kalau misalnya terus tempe juga itu kan ayam. Protein semua. Murah gitu, murah tapi bergizi gitu. Dari Prof Hardin gimana? Ya betul sih, tidak selalu mahal ya. Tapi memang kalau mama-mama di perkotanya mau diet, memang sekarang banyak yang mahal, sekali makan 200.000 gitu ya. Tapi karena barangkali belum punya pengetahuan yang cukup. Nah, bagaimana supaya pengetahuan tadi meningkat? Kami siap membantu ya. Jadi apakah nanti menghubungi kami di Pergizi Pangan, di Gizi IPB ya. Tapi kalau kita jauh, kita juga ada sebenarnya ya. Saya punya lini sehat cek status gizi, itu ada handphone untuk konsultasi gratis juga ya. Jadi banyak hal, dan sebagai Ketua Umum Asosiasi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia, kami juga punya ada 170 program studi gizi di Indonesia di berbagai kota. Saya bisa hubungkan dengan ya teman-teman ahli gizi di berbagai kota dan berbagai perguruan tinggi gizi di Indonesia. Wah, ini menarik sekali ya, udah sahabat-sahabat Dakara TV semua, info-info tentang gizi itu sangat luas. Nah, mungkin boleh nih bagi teman-teman di rumah yang mau masuk ilmu gizi, boleh silakan. Banyak universitas di Indonesia. Malu masuk ilmu gizi sama masuk BCM. Kali di BCM ya. Oke, terima kasih banyak nih Bu Soliati, Prof Hardin, Kak Marini dan Kak Fiona sudah ada di sini kita ngobrol. Alamatnya di mana Mbak BCM? Vera ya. Alamat dan yel-yel ya, mungkin ya, yel-yel kita ya. Jadi alamat Bina Cendikia Mandiri Entrepreneur School adanya di perumahan Mutiara Ciomas ya, AMC Ambar Mutiara Ciomas, Kelurahan Laladon, Kecamatan Ciomas, Bogor, Jawa Barat. Bukan dicatat ya. Iya. Ini alamatnya. Iya, yuk kita ajarkan yel-yelnya punya BCM ya. Jadi kalau saya bilang semangat pagi, BCM semangat pagi, kita bilang pagi gitu ya. Ya, ayo sama-sama. BCM semangat pagi. Jadi Prof, kalau siang sore selalu semangat pagi dong, Prof. Tentunya pagi terus gitu. Mungkin sekian dari podcast hari ini. Saya Vira pamit undur diri. Dadah. Bisa setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKM, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini. UMKM semangat, UMKM